Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I surrender it. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Can make me move. Can make me move. Can make me. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat datang di mata kuliah kita di Object Oriented Programming 2. Dan kita masuk di materi kita selanjutnya, yaitu Java Programming Intro bagian 2 bersama saya Harana Sareskom. Jadi kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu Java Programming Intro ya, atau pemrograman Java dasar. Nah, di sini pada pertemuan ini kita akan membahas masalah Java operator, operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya itu operator? Nah, operator ini merupakan simbol ya, simbol yang digunakan di bahasa pemrograman, yang digunakan dalam pemrograman Java ya. Nah, di sini kita fokusnya ke pemrograman Java, yang dimana simbol ini bertujuan untuk memberikan proses atau menyimbolkan proses ya. Nah, dimana operator ini kita akan gunakan untuk menyimbolkan sebuah proses ya. Nah, dimana simbol-simbol operator ini ada banyak kalau di dalam Java. Ini misalnya operator ada sama dengan ya. Nah, ini operator sama dengan. Terus ada juga operator tambah. Terus ada juga operator kali. Ada juga operator bagi, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali operator, bisa adik-adik cek juga nanti di websitenya ya. Untuk operator nanti akan saya berikan link untuk operatornya apa-apa saja yang adik-adik bisa gunakan. Nah, ini ada contoh beberapa operator ya. Dan operator ini kita gunakan untuk memproses variabel ya. Memproses variabel. Misalnya kita mau melakukan proses penambahan atau proses bagi.
proses, kali, dan seterusnya ya. Nah, intinya operator ini kita akan gunakan di dalam bahasa pemrograman untuk menyimpulkan sebuah proses. Oke, kita sepakat ya. Kita akan masuk ke codingnya nih. Kita akan coba masuk ke codingnya. Oke, ini saya skip dulu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini dia. Nah, kita bisa lihat codingan yang kemarin kita buat ya, yang di bagian pertemuan kemarin. Di sini kita bisa lihat ada string Harun variabel ya. String variabel Harun sama dengan isinya Harun ya, seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu operator ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada operator sama dengan, artinya nilai variabel Harun ini akan diisi dengan nilai ini. Seperti itu ya. String Harun sama dengan nilainya ini. Nah, ini merupakan operator nih. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan lagi proses pada variabel Harun nih? Misalnya variabel Harun kita ingin ubah lagi ya. Misalnya kita akan proses variabel Harun, misalnya Harun sama dengan, kita akan ubah Harun menjadi Ashar seperti ini. Kita coba print ya, kita coba jalanin ya. Kita akan coba jalanin. Oke. Nah, maka yang akan terprint adalah isi dari Harun yang masih jalan ya, Ashar ya, akan terprint Ashar. Kita bisa lihat, tunggu, akan terprint Ashar ya. Kenapa terprint Ashar? Karena di atas di sini, nah, kita kembali ke konsep yang pertama bahwa kita di sini melakukan ini ya, pemrograman runtutan ya, sekuensial. Jadi apapun yang di atas, yang pertama, yang keduanya itu pasti lebih yang keduanya itu akan menjadi hasil akhirnya ya. Misalnya di sini string Harun, kita membuat variabel Harun. Terus habis itu kita akan ubah dia dengan menggunakan operator sama dengan ya, Harun sama dengan Ashar. Nah, misalnya kalau kita mau tambah nih, kita mau ubah stringnya ya. Misalnya Harun, Asharnya sudah ada tadi ya. Plus sama dengan, ini merupakan sebuah operator, plus sama dengan Harun. Oke, kita coba print dia ya. Oke, kita coba print. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, Ashar Harun. Nah, di sini karena kita menggunakan operator plus sama dengan, nah ini operator, salah satu operator penambahan ya. Plus sama dengan, artinya Ashar tadi ini akan kita tambah string Ashar, kita akan tambah dengan string Harun lagi yang di bawahnya. Jadi seperti itu ya. Nah, bisa juga kalau simpelnya kayak gini nih. Kita seperti ini kan. Nah, bisa kayak gini. Jadi Harun sudah ada di atas ya. String Harun, kita tambah Asharnya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi operator itu ada banyak ya. Kita juga bisa melakukannya dengan misalnya angka. Kita akan coba dengan angka ya. Misalnya integer A sama dengan 1. Terus kita akan coba print A dulu. Nah, kita akan coba print A, hasil A sama dengan, kita akan coba ya, seperti ini. Nah, hasil A sama dengan 1 seperti ini. Nah, bagaimana kalau A-nya akan kita tambah dengan 3? Jadi A sama dengan A ditambah 3, misalnya seperti ini. Kita akan play lagi. Nah, maka akan hasilnya jadi 4 ya, seperti itu. Nah, di sini ada operator tambah. Nah, jadi operator itu Anda bisa ganti-ganti ya, ada banyak ya. Oke, bisa kali 3, bisa bagi juga. Nah, ada banyak, itu adik-adik bisa explore sendiri mau pakai operator apapun ya. Jadi adik-adik bisa kombinasikan. Nah, di sini juga ada operator nih. Nah, jadi ini sistem TTOut.println ini merupakan string dan dia akan ditambahkan dengan string selanjutnya ya. Jadi hasil A sama dengan plus A, nilai dari A. Jadi seperti itu. Oke, saya harap sudah jelas ya masalah operator. Operator digunakan untuk memproses ya, melakukan proses dari sebuah variabel tanpa kita melakukan proses penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lainnya ya. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Di sini ada berbagai macam operator ya. Kita bisa kategorikan menjadi 3 buah operator. Yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua ada operator perbandingan, dan ketiga adalah operator logika. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi ya, yang kayak tambah, kurang, kali, ini termasuk operator aritmatika ya. Kayak
sama dengan, tambah, kali, kurang, bagi. Ini merupakan operator aritmatika yang dimana operatornya ini digunakan untuk operasi matematika. Jadi komputer itu pasti akan ada hitungannya ya, akan ada hitungannya. Jadi kita akan menggunakan operasi matematika di sini, di operator aritmatikanya. Nah, seperti itu tadi ya, kita sudah masuk ke contohnya operasi matematika itu seperti apa, yang seperti yang tadi. Kita coba codingnya. Nah, seperti yang tadi ini ya. Integer A sama dengan 1, A sama dengan A kurang 3. Ini aritmatika nih. Nah, sama juga misalnya kalau adik-adik mau bikin integer B. Integer B sama dengan 5 misalnya. Terus di sini mau dikali lagi jadi 5. Nah, ini bisa nih. Nah, coba print, nah, hasilnya minus 14. Kalau di sini tambah, nah ini semua merupakan operator aritmatika. Yang dimana kita akan menggunakan berbagai macam simbol ya untuk melakukan operasi penambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Oke, kita next ya. Ini kayaknya operator aritmatika gampang nih. Pasti semuanya udah ngerti lah. Nah, kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan. Nah, membandingkan ini seperti apa? Misalnya seperti contohnya seperti ini ya, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar, atau sama dengan, atau mirip ya. Jadi merupakan operator perbandingan yang dimana operator ini hasilnya itu akan berbentuk boolean. Nah, jadi operator perbandingan ini hasilnya pasti akan jadi boolean ya. Jadi apapun yang kita lakukan menggunakan operator perbandingan ini hasilnya akan menjadi boolean, yang dimana hasilnya kalau boolean apa? Bisa true, bisa juga false ya. Jadi itu operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini kita biasa kita biasa pakai untuk logika perbandingan ya, kayak menggunakan if ya. Nah, ini bisa digunakan, tapi bisa juga kita akan menggunakan langsung. Kita coba masuk ke contohnya ya. Kita akan coba masuk ke contohnya. Oke. Nah, misalnya ya, kita punya dua buah variabel nih. Variabel A dan juga variabel B, yaitu A sama dengan 1 dan B sama dengan 5. Nah, kita mau coba bandingkan nih. Kita akan coba bandingkan ya dia ya. Menggunakan operator perbandingan ya. Kita lihat di sini A lebih kecil daripada B. Benar atau enggak? Kita akan coba ya. Nah, ini ada error nih. Kenapa error? Ya karena harus menggunakan dalam kurung di sini. Nah, dia harus menggunakan dalam kurung nih. Oke, hasilnya true. Kenapa bisa true? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kenapa kita harus buatkan dia dalam kurung seperti ini? Ini karena akan mengeluarkan operasinya ya. Karena yang di belakang operasinya ini dia sudah menggunakan operasi penambahan. Penambahan berarti menggunakan aritmatika. Nah, aritmatika tidak bisa dicampur dengan logika ya, kecuali menggunakan dalam kurung seperti ini. Jadi kita harus menggunakan dia dalam kurung dulu, baru bisa operasi yang beda ya, operasi yang berbeda. Maksudnya operatornya yang berbeda ya, misalnya operator perbandingan ini. Di sini ada A lebih kecil daripada B. Nah, A-nya itu adalah 1, jadi 1 lebih kecil daripada 5. Nah, itu true ya hasilnya ya. Maka di sini sudah benar. Kita punya hasil ya, hasil sama dengan true. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti nih, seperti ini? Oke, kita coba jalanin. Nah, hasilnya adalah false ya. Karena 1 itu lebih kecil daripada 5 ya, bukan lebih besar ya. Jadi, di sini merupakan operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ada apa-apa saja? Jadi, ada banyak ya. Salah satunya itu tadi, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, terus ada sama dengan itu tadi ditulisnya
bukan sama dengan yang seperti ini ya, karena kalau yang sama dengan seperti ini, itu namanya operator aritmatikanya. Nah, kalau untuk operator perbandingan kita akan menggunakan sama dengan seperti ini. Jadi dia double ya sama dengannya ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa untuk operator perbandingan ini juga udah gampang ya, gampang dipahamin ya. Jadi kita akan next lanjut lagi ke operator kita yang terakhir, yaitu operator logika. Oke, kita akan masuk ke operator logika. Oke, operator logika ini apa? Nah, operator ini mirip-mirip nih sama perbandingan nih. Operator yang digunakan untuk operasi logika. Yang dimana hasilnya juga, mohon maaf ya. Mohon maaf. Yang hasilnya juga itu hasilnya akan berbentuk boolean juga ya. Jadi operasi logika juga ini hasilnya akan menjadi boolean. Dimana operasinya ini dia menggunakan simbolnya itu seperti dan ya, seperti dan atau ya seperti ini. Jadi ini merupakan operator logika. Jadi kalau yang belajar masalah gerbang dasar ya, misalnya kayak true and true ya, true and true sama dengan true. True and false sama dengan false, kayak gitu ya. Jadi ini merupakan operator logika ya untuk gerbang dasar. Ini saya sudah jelaskan di algoritma, jadi mohon kalau ada yang masih bingung bisa buka-buka kembali masalah materi yang algoritmanya ya. Oke, kita akan lanjut operator logika itu seperti apa. Kita akan coba ya di codingannya. Nah, ini biasanya operator seperti ini kita akan gunakan di dalam sama ya, di if else ya, kadang di if else, kadang di while ya, untuk operasi-operasi logika perbandingan dan juga logika pengulangan. Tapi di sini kita akan coba aja di dalam sistem out.println ini ya. Misalnya kita punya nih yang tadi nih ya, kita coba dulu ya, jalanin ya, hasilnya false ya. Jadi A lebih besar daripada B. Nah, kita akan coba bandingkan lagi nih. Kita akan tambahkan sebuah operator logika. Nah, logikanya apa? Misalnya N ya. Kita akan N. A lebih besar daripada A, lebih kecil daripada B. Seperti ini. Oke, ini error. Kenapa error? Karena ada operator dan di sini, dan juga di sini ada operator aritmatika. Nggak boleh bercampur ya operatornya ya. Jadi setiap operator itu tidak boleh bercampur. Jadi kita harus buatkan dia di dalam kurung ya. Itu aturan dari penulisan sintaks Java. Jadi adik-adik untuk yang baru belajar pemrograman dasar ini harus bisa dipahamin ya. Kenapa kita menggunakan dalam kurung yang banyak seperti ini nih? Karena dari aturan ininya ya. Kita sekat dia dulu ya. Nah, di sini ada operator. Di sini kita akan menggunakan 3 operator ya. Di bagian sini merupakan operator aritmatika. Nah, di dalam sini merupakan operator perbandingan, dan untuk operator perbandingannya ini kita akan masukkan operator logika. Oke, kita akan mencoba bermain logika ya. Nah, di sini kita akan menggunakan gerbang logika N ya, di mana N itu jika dua-duanya bernilai benar, berarti benar. Tapi jika salah satunya bernilai salah, otomatis bakal salah. Itu merupakan logika N ya. Ini logika N. Oke, kita akan coba jalankan dulu. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi false. Kenapa bisa jadi false ya? Ini kita akan coba urut nih. Oke, di sini A 1, B sama dengan 5 ya. Berarti di sini A itu 1, A1 lebih besar daripada 5. Nah, ini sudah false ya. Ini sama dengan false. Oke. Jadi untuk perbandingan yang pertama ini udah false ya. Perbandingan pertama udah false. 1 lebih besar daripada 5 itu salah. Nah, terus untuk perbandingan yang kedua itu 1 lebih kecil daripada 5. Nah, 1 lebih kecil daripada 5 itu benar ya. True. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Untuk perbandingan pertama bernilai false dan perbandingan kedua bernilai true. Saat di N, ingat ya, kalau operator N, jika salah satunya udah false, berarti dia udah salah ya. Jadi hasilnya false. Nah, bagaimana kalau kita buat ini jadi benar? Misalnya kita akan buat dia
jadi benar juga ya. Jadi kita akan buat dia true ya. Kita akan buat dia true. Hasilnya jadi apa ya? Kita akan coba. Oke, jadi hasilnya jadi true. Oke, ini merupakan pengurutan dari sebuah operator dan ini akan banyak kita akan gunakan di dalam bahasa pemrograman nanti. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang programnya. Nanti mungkin adik-adik untuk bisa lebih memahami tentang operator ini mohon untuk lebih banyak latihan membuka ya untuk coba menggabungkan berbagai operator. Nah, di sini kita untuk materinya udah ya tentang operator penjelasannya. Terus operator itu terbagi atas 3, aritmatika, perbandingan, dan logika ya. Terus juga untuk operator bisa dioperasikan itu harus di dalam kurung ya. Jadi operator untuk bisa menggunakan 2 operator atau lebih itu kita harus mengurutkan dia di dalam kurung. Oke, sampai di sini mungkin sekian ya untuk materinya. Untuk absen sendiri kita akan menggunakan tugas seperti biasa. Jadi ini akan tugas selanjutnya. Nah, ini kita ganti ya, ini tugas kemarin ya. Kita ganti. Kita untuk pertama kita ini ya, operator. Java operator. Nah, adik-adik menjelaskan apa itu Java operator, terus operator aritmatika, terus operator perbandingan, terakhir baru operator logika ya. Oke, 4 saja mungkin dulu untuk tugas ketiganya. Dikumpul terakhir hari Minggu tanggal 25. Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ya. Nanti titip saja ke temannya, 1 orang nanti bawa ke saya. Oke, sekian, terima kasih mungkin untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup WhatsApp kita. Saya bebas untuk bertanya atau juga bisa langsung komen di video ini, tidak masalah juga ya. Sekian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ketemu di pertemuan kita selanjutnya.